Sudarso, dengar ya? Dengar, Pak. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sudarso dibuka dan dinyatakan terhukum terbukti. Sudarso sehat ya? Ya, yang mulia. Oke, saksi dan Pak untuk umum. Yang mulia, hari ini kami menghadirkan 8 orang saksi. 8, silakan. Pada para saksi diperintahkan untuk masuk ke ruang persidangan. Seluruhnya 8 orang berdiri. Ya. Urutan dari yang depan paling kiri lebih dulu. Atas nama Bu Indri, depan kiri. Dilanjutkan saksi Dwi Handika, kemudian saksi Mak Fatoni, dan saksi Muhammad Syafril. Dilanjutkan di belakang saksi Zulfadli, diikuti saksi Sejambar, kemudian saksi Mujiono dan Nur Ahmad. Bagian apa tadi Bu Indri di apa di DPR? Di apanya diturunkan aja di biar gitu. Fungsional penata pertanahan muda. Fungsional di BPN ya. Bisa sama terdakwa ini kenal nih? Kenapa? Kenal ya. Terdakwa ini saksi tahu ada pemilik pihak dunia usaha. Yang itu PT Adi Mulia, Pak. Hah? PT Adi Mulia. PT Adi Mulia Agro Lestari. Iya, Pak. Ya. Itu milik terdakwa. Kalau saya milik perusahaan. Hah? Tahu saya milik perusahaan. Perusahaan kalau bisa memiliki orang yang memiliki. Milik siapa itu perusahaan itu? Kaitannya dengan terdakwa apa perusahaan itu? JMIM kalau nggak salah. Hah? Manajer ya, Pak. Oh, jadi terdakwa ini manajer dari PT Adi Mulia Agro Lestari. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Berdasarkan data yang ada di BPN ya, PT ini ada milik pihak dunia usaha. Iya. Ya. Iya ada. Ya. Di daerah mana? PT ini memiliki HGU itu di 2 kabupaten, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing. Kabupaten Kampar dan Kuansing. Ya. Ya, luasnya tahu berapa? Sebelum ada Permendagri tentang batas wilayah itu di Kampar luasnya kalau saya nggak salah itu 3.952, itu HGU nomor 8 dan itu berada di Kampar. Ya. Lalu satu lagi HGU yang berada di Kuansing itu nomor 4 tahun 94 seluas 2.593 hektar. Itu ya. Awalnya dulu 1 ya. Memang 2 seperti itu Pak dari tahun 94. Hah? Memang 2 dari tahun 94. Jadi dari tahun 94 itu HGU ini diterbitkan 1 di Kampar, 1 di Kuansing. Iya. Lalu ada Permendagri tahun saya lupa Pak itu tentang batas wilayah sehingga yang khusus Kampar itu terpisah, terpecah, ada yang masuk Kuansing, ada yang tinggal di Kampar. Ya, berarti kan pecah, suratnya pecah ya. Khusus yang Kampar. Khusus yang Kampar saja. Iya, Pak. khusus yang Kampar pecah. Iya. Jadi Nah, 2. Jadi yang jelas yang masuk ke Kuansing itu ada 3 pecahan dari Kampar. Oh, 3 ya. Pecahan dari Kampar. 3 HGU ya. Yang pecahan dari Kampar. Pecahan dari Kampar, tahu nomornya? Nomor berapanya? Kalau saya nggak salah nomor 9, 10, 11. Luasnya tahu ingat berapa? Luasnya Pembukaan catatan lagi berapa? luas 874,3, luas 256,1,
luas 105,6. Ini yang berasal dari HGU nomor 8, pemisahan dari HGU di Kampar. Dari Kampar ya. Iya. Oke, saksi tahu nggak itu masa berakhirnya hak guna usaha itu kapan? Apakah berbarengan yang di Kampar dengan yang di Kuantan Seminggi? Barengan Pak, tahun 2024. 2024 ya, Ya, Pak. betul ya? Tahu ya. Iya, Ada nggak wacana untuk memperpanjang HGU ketika itu tanpa adanya plasma atau fasilitas 20%, tapi ada rekomendasi dari Bupati Kuansi? Jadi gini Pak, kami di sini kan hanya beradministrasi. Ketika ada surat Dispun tahun 2019 itu yang menyatakan bahwa Nah itu yang saya tanya, mau salah kemarin saudara menjawab. Yang saya tanya, ada nggak rencana ketika itu ya PT Agrolestari diperpanjang HGU-nya tanpa plasma Kuansi, tapi ada rekomendasi dari Bupati? tidak Pak. Rencananya tidak, atau tak tahu? Tidak tahu. Jadi gini Pak, kami hanya memahami aturan Pak. Aturan itu di kebun masyarakat sekitar dan plasma ini kan domennya Dispun dan juga Pak Bupati. Nah, sudah Dispun tadi yang menyatakan sudah cukup. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Pak. Jadi kalau Dispun merasa sudah cukup, bagaimana dengan Pak Bupatinya? Hanya itu Pak. Oke, ada nggak tim ini pernah melakukan rapat? Ya, Di mana, kapan? di Hotel Pempak. Di Hotel Pempak. Inisiatif siapa itu? Jadi kan ada permohonan Pak, permohonan dari perusahaan. Iya, inisiatif siapa yang untuk melakukan rapat di hotel, tidak di kantor? Kondisinya waktu itu pada saat itu pandemi dan karena ingin mengundang 2 kabupaten kota Pak, jadi aula kami kan kecil. Nah gitu, jadi dikembalikan kepada Saya tanya inisiatif siapa untuk mengadakan rapat di hotel? Apakah di hotel tidak ada COVID? ruangannya lebih besar Pak. Ya, saya tanya inisiatif siapa untuk melakukan rapat di sini? Izin Pak, undangan dari ketua. Tapi tujuannya untuk menguji dokumen-dokumen ini dan mendengar pendapat dari para anggota. Oke, anggaran dari mana itu untuk menyewa hotel itu? Dari perusahaan Pak. Perusahaan. Perusahaan. Boleh. Di Permen 128 menyatakan bahwa wajib bayar yang boleh. Bayar apa? Setiap akomodasi transportasi itu. Apakah itu termasuk satu kesatuan dengan pengurusan guna usaha? Ya, Pak, itu kan termasuk pemeriksaan tanah dari segi yuridisnya Pak. Itu termasuk pemeriksaan tanah dari segi yuridisnya Pak. Oke, ini kan kita masalah tempat. Oke lah, ya, apa yang dibicarakan di hotel itu? Izin Pak, kebetulan waktu itu saya isolasi, jadi saya nggak hadir. Nggak hadir ya? Yang hadir siapa aja yang tahu saksi? Apakah terdakwa hadir? Kalau saya hadir sendiri. Jadi bupati hadir? Tidak Pak. Tidak, siapa aja yang hadir? Saudara nggak hadir, yang hadir siapa? Pak Dwi hadir, Pak Kamil hadir, Pak Ram. Oke, setahu saksi apa yang dibahas di situ? Semua Pak, semua dokumen yang disampaikan oleh perusahaan. Itu ya. Kesimpulan rapat apa? Bulan rapat, Layak tidak diperpanjang? Atau ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi iya Pak. untuk perpanjangan? Jadi masih ada beberapa dokumen yang dilengkapi untuk Oke, perpanjangan. apa? Apakah salah satu termasuk di dalamnya tentang plasma itu? Ya, Ya. betul. Plasma nggak ada. Jadi dari rapat itu Pak, yang saya baca ya dari Ya. notas itu ada 3 kepala desa yang berada di Kuansi minta untuk diberikan plasma. Plasma, oke. Nah juga ada kepala Dispun menyatakan bahwa plasma tersebut yang berada di Kampar itu harus dicek kembali. Nah
Dan tadi kembali ada surat Kisbun yang memang menyatakan 2019 termasuk kebun Kuansing yang murni memang dari tahun 94 itu dinyatakan sudah dianggap memfasilitasi plasma, tapi hanya untuk desa Gunung Sari kalau saya nggak salah itu berada di Kampar. Jadi itu syaratnya ya, harus ada plasma. Karena ada permintaan kepala desa juga, Pak. Gitu ya. Terus pertemuan yang lain ada lagi? Pertemuan yang lain nggak ada, paling cuma mereka datang itu. Saksi ada terima uang? Ada, Pak. Berapa? 40, Pak. 40 juta. Ya. Kapan itu diterima? Pertengahan. Apakah setelah ekspos atau Setelah, Pak. Hah? Setelah ekspos? Iya, setelah Siapa yang kasih? Pak Fahmi, Pak. Hah? Pak Fahmi. Dari mana uang itu? Pak Fahmi hanya menyampaikan ini untuk bayar hotel dari Pak Darso. Dari Pak Sudarso. Sudarso untuk bayar hotel. Bayar hotel. Hotelnya siapa yang bayar hotel waktu itu belum dibayar? Belum, Pak. Belum. Belum. Anak boleh utang hotel. Hotel mana dia? Hotel mana bisa utang? Kami aja malam-malam nggak boleh utang. Kalau mengadakan kegiatan di hotel bayar dulu. Ini masih utang hotel kemarin? Jadi pihak hotel menghubungi saya, Pak. Di hotel mana? Di Hotel Prime Park, Pak. Hah? Hotel Prime Park. Lempar. Iya. Menghubungi kalau acara itu sudah berlangsung dan belum dibayar. Berapa tagihannya? Sekitar hampir 14 juta. Nah, kamu terima 40. Iya. Masih sisa? Masih sisa. Apa? Apa itu? Kami kebetulan printernya rusak, kami belikan printer. Hah? Kami belikan printer dan pesannya Pak kami juga dibagi sama yang sudah Dipulangkan uangnya? Sudah, Pak. Udah? Sudah. Yang 40 juta? Yang dikembalikan di luar uang hotel, Pak. Hah? Di luar uang hotel kembali sekitar 25 juta. Mana saudara store itu? Ke rekening KPK, Pak. Ke rekening KPK ya? Iya. Oke, Pak Dwi Handaka Purnama. Terima kasih, Pak. Nah, tadi kasih ya, tapi survei. Kami survei dan pemahaman. Oke, ikut sebagai anggota tim B. Ikut ya? Oke, tadi kan udah dengar ya, perusahaan PT Agro Lestari yang akan berakhir hak guna usahanya tahun 2024 sudah mengajukan permohonan begitu ya, termasuk yang di Kuantan Sengingi pecahan dari Kampar ada 3 sertifikat HGB yang habisnya sama ya 2024. Oke, berdasarkan dokumen yang saksi lihat ya, yang dimohonkan oleh siapa yang mohonkan? Terdakwa. Yang Memohonkan perpanjangan siapa? yang tahu saya perpanjangan dari PT AAL. Siapa yang terkait? Saya telah ingat yang mulia. Yang tak ingat mana juga kantor yang tak ingat ya. Siapa yang tanda tangan? Karena untuk permohonan untuk sertifikat itu bukan di bidang kami. Hah? Bidang siapa? Di bidang PHP. Ya, gitu. Waktu rapat ikut di hotel Raipa. Ikut yang mulia. Oke, hadir terdakwa. Ada yang mulia. Kepala BPN hadir. Ada yang mulia. Hadir. 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 Apa yang dibicarakan itu? Terkait dengan rencana perpanjangan itu dari PT AAL yang mulia. Iya lah, hasilnya apa? Hasilnya seperti tadi yang disampaikan Bu Indri terkait dengan proses kelengkapan yang bisa diajukan untuk proses perpanjangan HGB. Itu yang dibilang eksklusif itu. Ya, sebenarnya. Itu ya. Kepala desa berapa orang hadir? Kepala
Kalau bisa, saya nggak ingat yang mulia, tapi Nggak ingat ya? Tidak ingat. Iya. Tentang plasma nggak dibicarakan? Ada yang punya Dengan dikuansing. ya terkait dengan plasma seperti yang katakan Bu Yudit tadi, seperti yang terkait dengan plasma seperti yang saya sampaikan Bu Yudit tadi, itu bahwasanya ada 3 kepala desa yang dari Wansing itu minta plasmanya 3 kabupaten Wansing, meskipun plasmanya sudah ada di kabupaten apa namanya. Waktu itu terdakwa keberatan nggak untuk memberikan plasma itu? Saya nggak ingat yang mulia. Nah, Terdakwa saya nggak ingat yang mulia. kami rapat Keberatan atau tidak? mana dalam ceritanya ini? Kalian yang rapat situ, masa saya ingat kalian? Ada tiga kepala desa yang hadir. Kami minta supaya diberikan plasma. Iya. Apa tanggapan terdakwa di situ? Saya kurang pasti apakah setuju atau Yang mewakili bupati siapa? seingat saya PLT Sekda yang mulia. PLT Sekda. Iya, seingat saya. Kenapa nggak ada waktu itu bupati? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa tanggapan PLT Sekda waktu itu? Saya nggak ingat yang mulia. Kenapa? Tenang aja. Atau mungkin kita ingat pelajaran SD masih ingat kita sekarang. Masih baru lagi ingat yang dibicarakan. Nah, 2021 tak ingat. Karena kebetulan itu di luar tupoksi kami yang mulia. Oke, sekarang saya tanya, apa kesimpulan rapat? Apakah plasma harus diberikan atau plasma tidak diberikan tapi harus solusinya seperti ini? Kesimpulan rapat. Kalau sesuai dengan resume rapat itu minta karena ada dari 3 kepala desa yang minta dikuansing, minta repot dari dikuansing yang mulia. Oke, rekomnya itu isi rekomnya. Saya kurang tahu yang mulia. Ya. Rekomendasi apa? Rekomendasi untuk tidak memberikan atau rekomendasi kalian wajib berikan yang 20%? Karena itu hak warga saya. Bisa aja. Karena maksudnya 3 kabupaten Wansing barangkali minta apa namanya, karena penguasa wilayahnya kan bupati yang mulia. Ya. Jadi supaya juga ditindaklanjuti, paling tidak ada suatu keterangan atau SK dari bupati yang mulia. Isi SK-nya apa? Saya belum baca, belum tahu sana. Ketika ada plasma sebelumnya sudah diberikan 20%, perlu nggak lagi rekomendasi dari bupati? Andai dulu 20% sudah ada di Wansing, ya, kemudian Agro Lestari ingin memperpanjang HGU-nya, ini plasma sudah ada 20%, perlu nggak surat dari bupati lagi yang berupa rekomendasi? Kalau pengetahuan saya yang mulia, kalau masuk dalam satu kabupaten nggak perlu yang mulia. Kalau masuk dalam satu kabupaten nggak perlu karena kan sudah ada. Karena ini kebetulan sebagian masuk kabupaten masing. Yang saya tanya, ketika ya di Wansing itu sudah ada plasma 20%, ya PT Agro Lestari ingin memperpanjang lagi itu, perlu nggak rekomendasi dari bupati lagi atau berbentuk surat SK atau gimana, bisa diperpanjang tanpa surat dari bupati karena sudah ada plasma itu berdasarkan hasil penelitian dari BPN setelah turun ke lapangan? Perlu Kalau saya secara aturan. saya tidak begitu memahami yang mulia. Karena bukan saya yang mulia. Memahami ya. Iya. Jadi rekom dari bupati yang hasil rapat itu rekom yang bagaimana yang dimintakan?
Rekom karena ada keberatan dari tiga kepala desa yang minta plasmanya ada di Kuansing yang mulia. Ada dari Mawang, saudara? Iya, mulia. Berapa? 20 yang mulia. Kapan itu diterima? Setelah ekspos. Berapa hari setelah ekspos ya mulia? Berapa hari setelah ekspos? Iya. Uang itu apa? Untuk laporan dan akomodasi yang mulia. Hah? Untuk operasional kantor yang mulia. Untuk apa? Operasional kantor. Oh, mana nanti menteri lihat? Atau operasional kantor orang biaya. Bilang aja kalau untuk uang rokok kan, apa? Tapi saya udah kembalikan sama KPK gitu aja. Jadi kembalikan. Sudah kembalikan yang mulia. Kamu terima berapa? Kami yang untuk ekspos 20 yang mulia. Total semua. Total sekitar 20 yang mulia. Yang dari kembalikan Semua yang mulia. udah semua. Sudah. Umar Fatoni. Siap. Bagian apa Pak? Kabit penetapan hak. Kami penetapan hak dan pendaftaran tanah. Oke, ikut sebagai anggota panitia B. Iya. Tahu perpanjangan rencana perpanjangan hak guna usaha PT Hadi Mulya Nurul Lestari? Tahu. Waktu rapat ikut? Ikut. Ekspos? Ikut mulia. Ikut. Apa hasil kesimpulan ekspos? Hasil kesimpulan ekspos sesuai dengan rapat hasil notulen disimpulkan bahwa perusahaan masih harus melengkapi kekurangan. Perusahaan masih harus melengkapi kekurangan. Apa kekurangan? Antara lain pertama kesesuaian tata ruang. Ya, Izin saya bacakan dulu. baca. Perusahaan segera mengajukan persetujuan tata ruang atau KPPR, kemudian diwajibkan juga untuk bersurat secara resmi ke Balai Pemantauan Hutan BPKH terkait dengan permohonan panjangan PGU. Kemudian ada juga izin usaha perkebunan agar disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian juga dari ISDN agar membuat surat ke ISDN untuk memberi izin sebagai pemegang izin pertambangan. Kemudian juga adanya perusahaan agar meminta persetujuan kepada Bupati Kuansing terkait dengan plasma. Ya. Plasma Apa AG. itu isinya? Kalau di kesimpulan itu ya Pak, Yang Mulia. Jadi agar perusahaan mengajukan Ya, persetujuan dari Bupati, persetujuan untuk yang bagaimana? terkait plasma yang saat ini yang berada di di Kampar. ya. Oke, maksudnya berarti minta persetujuan Bupati bahwa agar supaya plasma itu tetap di Kampar, Kuansing nggak perlu ini. Bukan begitu maksudnya. Gimana? Jadi minta pendapat Bupati Ya. konfirmasi dengan kondisi saat ini bahwa perusahaan sedang membangun plasma. Ya, Plasmanya itu berada di Kampar. Nah, sementara ada beberapa kepala desa, 3 kepala desa yang minta plasma. Oke, minta. Ya. Terhadap permasalahan ini sebagai kepala desa plasma yang ditanggung jawab pemerintah daerah yang menetapkan CPCL, Ya. maka kami diminta konfirmasi kepada Pak Bupati Ya. dengan kondisi ini seperti apa, Ya. dengan kondisi bahwa plasmanya ada di kamar. Di sini ada saudara jelaskan nomor 11 ya. Saya jelaskan maksud dari surat rekomendasi dari Bupati Kuansing terkait plasma PT Hadi Mulya Lestari yang berada di wilayah Kampar adalah karena kondisi plasma PT Hadi Mulya Lestari yang berada di Kabupaten Kampar. Bupati Kuansing harus mengetahui bahwa plasma 20% yang sudah dibangun oleh PT Hadi Mulya Lestari berada di Kabupaten Kampar dan belum ada yang dibangun di Kuansing ini, sehingga surat rekomendasi tersebut merupakan klarifikasi dari Bupati Kuansing apakah menyetujui plasma 20% dibangun di Kampar saja atau tidak menyetujui dan harus juga dibangun di Kabupaten Kuansing. Tegas ini Pak, kalau kesana kemari keterangan saudara.
Berarti kan rekomendasinya dibutuhkan untuk itu. Setuju di Kampar saja atau kalian harus bangun di Kuansi? Betul. Oke, hasil rapat waktu itu arahnya kemana? Yang dihadiri oleh PLT Sekta? Arahnya kami minta rekomendasi itu, Pak. Tapi apakah surat mohon minta persetujuan supaya tetap di Kampar atau Kuantan Sengingin juga harus dibuat plasma? tidak ada arahan. Hah? Tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Cuma diperlukan surat rekomendasi dari Bupati Ya. tentang isinya dua opsi. Ya. Apakah tetap setuju di Kampar atau di Kuantan Sengingin? Betul. Ketika Bupati menyetujui hanya di Kampar, bisa nggak diperpanjang HGU yang di Kuantan Sengingin? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak. Tidak bisa. Makanya bingung saya, berarti tak perlu rekomendasi Pak dari Bupati. Aneh Pak. Nggak perlu Pak, kalian tegakkan aja peraturan Menteri ATR. Kalau melawan Bupati silakan dong, ada Menteri. Ini aturan. Bahwa setiap kabupaten harus ada plasma 20%. Tak perlu kami surat rekomendasi saudara. Ini kan kalau disimpulkan perlu rekomendasi. Berarti ada di belakang ini ada kayak undangan sembunyi Pak. Nah, kamu ada dapat uang juga ini? Iya. Berapa? 15. 15 juta. Kapan diserahkan? Setelah rapat koordinasi. Setelah selesai apa langsung dikasih. Untuk uang apa? Katanya untuk uang habis rapat aja. Sudah dikembalikan? Sudah. Oke. Muhammad Sahril. Siap. Bapak sebagai apa? Saya selaku Kakadil DPN Provinsi Riau. Hah? Selaku Kakadil DPN Provinsi Riau. Kakak W, oke. Ketua tim panitia B. Ya betul. Oke. Selaku kakak W, saudara berhak mengetahui tentang kelengkapan berkas perpanjangan HGU dari PT Agro Lestari. Berhak yang mulia. Oke. Ada nggak permohonan perpanjangan yang dimohonkan PT Adi Mulia Agro Lestari yang akan berakhir tahun 2024? Ada yang mulia. Ada. Siapa yang penandatangani perpanjangan? Kalau tidak salah namanya yang pertama itu David. Ya. Kaitannya dengan terdakwa apa? PT Agro Lestari. Ada dua permohonan. Yang pertama permohonan untuk kami laksanakan eksekusi, jadi kalau ditandatangani oleh Pak David. Ya. Kalau yang untuk pemeriksaan ke lapangan itu Pak Sudarso. Pak Sudarso. Ya. Jadi pemeriksaan ke lapangan bukan BPN yang meriksa. BPN. Tim panitia B. Nah, kaitannya dengan Sudarso apa? Perpanjangan HGU. Pemohon. Dia tanda tangan berarti. Ya. Ah, dia tanda tangan Sudarso kan gitu. Ya siap. Oke. Yang saksi tahu ini berkasnya dalam kan belum? Belum. Belum. Sehingga diadakan rapat gitu ya? Ya yang mulia. Untuk membicarakan apa kekurangannya. Ya betul yang mulia. Gitu ya? Oke. Hasil dari rapat itu apa? Bapak ketua timnya harus banyak tahu Pak. Ya. Hasilnya ada beberapa poin. Yang pertama diperlukan Kapit DPKR, yaitu penyesuaian kegiatan pemanfaatan uang KKPR. Ya. Kemudian hasil yang kedua itu diminta pemohon atau perusahaan itu menyurati BPKH apakah tanahnya termasuk dalam kawasan hutan atau tidak. Kemudian ketiga diminta adanya izin usaha perkebunan yang sesuai dengan permohonan. Jadi permohonan itu harus sesuai dengan izin usaha perkebunan atau IU. Kemudian yang keempat itu membuat surat pernyataan apabila di kemudian hari di atas tanah tersebut ada tambang. Ya. Kemudian agar perusahaan mengajukan rekomendasi dari Bupati Kuansi terkait plasma PT Adi Mulia Agro Lestari yang berada di wilayah
Kabupaten Kampar. Kemudian kesimpulan berikutnya, agar perusahaan memperhatikan embung, menara api, dan lain-lain areal sepanjang di dalam hak guna usaha tersebut untuk menghindari kebakaran. Kemudian perusahaan agar dapat menjaga dan memperbaiki patok batas saat melakukan pengecekan lapangan. Selanjutnya, agar perusahaan atau pemohon dapat melengkapi kekurangan berkas antara lain peta plasma yang menggambarkan lokasi kebun plasma, kemudian bukti rekap sertifikat lahan masyarakat penerima plasma, kemudian surat keterangan bahwa HGU yang dimohon tidak termasuk ke dalam database tanah terlantar. Selanjutnya, surat pernyataan pemilik manfaat dan perusahaan terafiliasi. Kemudian penilaian usaha kelas kebun yang terbaru dari instansi yang berwenang. Kemudian diperlukan juga peta tahun tanam. Kemudian surat pernyataan yang dibuat dalam akta notaril, isinya antara lain areal yang dimohon HGU masih dikuasai secara fisik dan tidak ada sengketa dengan pihak lain. Kemudian izin berikutnya bersedia melepaskan tanah bagi kepentingan umum, menerima hasil pengukuran apabila hasil ukurnya berbeda. Kemudian kesanggupan melaksanakan tanggung jawab CSR dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Kesimpulan berikutnya, itu diperlukan surat pernyataan plasma yang dibuat dalam akta notaris yang menyatakan bahwa pemohon telah membangun kebun kemitraan sebesar 20% dengan menjelaskan luas beserta rincian operasinya. Kemudian pemohon akan atau telah menyerahkan kebun yang telah dibangun kepada masyarakat atau koperasi dengan mekanisme kerjasama yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bahwa peserta plasma adalah benar-benar masyarakat tempatan sekitar yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemohon menjamin lahan yang dibangun untuk kebun plasma tersebut tidak dalam sengketa, tidak konflik, dan tidak berperkara dengan pihak manapun. Kemudian pemohon tidak akan menggunakan plasma tersebut untuk pengajuan permohonan yang lain. Selanjutnya, ada 3 lagi nih yang mulia, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kampar mendukung perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari dengan catatan CSR tenaga kerja ditingkatkan kembali. Kemudian pemerintah Kabupaten Seminyi mendukung dengan catatan kemudian seluruh tim teknis dari bidang di Kanwil DPR Provinsi Riau mendukung proses perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agrolestari. Demikian hasil kesimpulan rapat yang mulia. Ya. Dari yang saudara sebutkan itu ada 3 yang paling penting yang harus saya tanyakan ke saksi. Tentang dukungan dari bupati yang perpanjangan hak guna usaha itu menurut aturan wajib ya? Ya, wajib. Kalau bupati tidak mendukung, berarti HGU tak boleh diperpanjang. Betul, yang mulia. Isi dukungannya apa? Jadi dukungan itu kalau bisa setuju, bisa tidak setuju isinya. Jadi bupati itu dia punya kewenangan terhadap perpanjangan HGU di wilayah dia, apakah bisa diperpanjang atau tidak, dengan catatan dia mendukung atau tidak terhadap plasma terhadap HGU di wilayah dia. Oke, berarti itu kewenangan bupati ya? Ya. Itu yang menyangkut perpanjangan Ya. secara umum. Betul, yang mulia. Yang menyangkut plasma. Betul, yang mulia. Kenapa diperlukan rekomendasi Bupati Lansing ini? Siap, yang mulia. Mengingat tahun 2011 PT Adi Mulia Agrolestari ini telah menetapkan plasma di daerah Kampar sesuai dengan SK Bupati Kampar tahun 2011. Kemudian juga didukung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Saya lupa tanggal, tapi di sini ada perlu disebutkan majelis. Yang mulia, pokoknya ada dari surat dinas perkebunan tersebut menyatakan bahwa PT Adi Mulia Agrolestari ini ini aja singkat saja. Itu kan diperlukan, berarti itu idenya dari BPN. Ya. Diperlukan rekomendasi dari Bupati Kuansing. Ya, Yang isi rekomendasi dari Bupati Kuansing yang diharapkan BPN itu isinya bentuknya gimana? Supaya bisa AGU diperpanjang. Berupa pendapat Ya. dari Bupati atau keterangan dari Bupati, apakah dia setuju plasma itu dikampar atau tidak? Kalau dia setuju dikampar di Kuantan Sengingi tidak perlu ada plasma, bisa nggak diperpanjang AGU Agrolestari yang ada di Kuantan Sengingi? Mengingat kewenangan Menteri, kami hanya menyiapkan dukungan berkas, maka apabila Bupati Kuantan Sengingi menyetujui bahwa itu plasmanya dikampar, maka berkas kami usulkan ke Menteri. Menteri. Ya, betul Pak. Menteri yang menentukan. Menteri yang menentukan. Kalau aturannya? Kalau aturan harus. Harus kan? Harus. Harus lagi Pak. Ya kan? Aturan harus. Kalau menterinya sudah ganti, ya aturannya tetap berlaku Pak. Ya. Berarti bukan kewenangan menteri Pak, kewenangan aturan yang berbicara. Berarti kenapa waktu itu kalian mintakan rekomendasi seperti itu kalau aturannya wajib? Karena ada surat dari Disbun menyatakan plasma ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kalimat ini. Karena ada surat dari Dinas Perkebunan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2019. Sekarang saya tanya, penentuan plasma ini per provinsi atau per apa? Per kabupaten kota, tapi Disbun menjadi anggota panitia B. Aturan BPN-nya gimana? Kalau Kan itu ada 2 kabupaten, ya Kampar HGU-nya tersendiri, Kuansing kabupaten HGU-nya tersendiri, ya pecah suratnya udah. Kalau udah pecah surat beda kabupaten, wajib tidak harus ada plasma 20%. dalam keadaan normal wajib. Wajib kan? Yang dalam keadaan normal wajib. Kenapa kalian usulkan di rapat itu harus ada rekomendasi dari bupati lagi? Kalau aturannya sudah tegas menyatakan wajib, berarti yang kalian perlukan kan hanya permohonan persetujuan secara umum dari bupati bahwa yang bersangkutan menyetujui hak guna usaha itu diperpanjang. Itu aja. Rekomendasi tentang plasma tak perlu lah kalau kalian menegakkan aturan yang dikeluarkan menteri. Tapi kenapa ketika itu kalian usulkan seperti itu? Maksudnya apa? Apa maksudnya kalau aturannya sudah tegas? Berarti kan tinggal satu aja. Bupati setuju nggak HGU diperpanjang di daerahnya? Ya, secara umum tidak membicarakan plasma karena plasma sudah wajib. Nggak usah cerita bupati, plasma wajib. Tak perlu rekomendasi dari saudara. Ini harus aturan menterinya seperti ini. Kami hanya perlu saudara setuju nggak HGU kami, HGU PT Agrolestari diperpanjang di Kuansing. Kan itu aja seharusnya. Nah, terus maksud rekomendasi itu apa? Gitu loh, kok diperlukan rekomendasi lagi? Seperti yang disebutkan saksi tentang bupati setuju apa tidak dikampar, atau bupati berkeinginan juga di Kuansing. Sementara saudara bilang tadi kalau bupati setuju dikampar, berarti tidak bisa diperpanjang kan? Yang di Kuansing kan gitu. Kalau bupati hanya merekomendasi, ya kami setuju, ya plasma hanya dikampar, Kuantan Sengingi tak usah, tak apa-apa, bisa diperpanjang. Berkasnya kami kirimkan ke Pak Menteri, Pak, karena keputusannya ada di tangan Pak Menteri. Makanya saya bilang ada sesuatu di dalam itu Pak. Sudah jelas tegas, tidak bisa. Kenapa kalian bilang sama seperti kami Pak? Ketika memori PK dikirim terlambat, berkas tak kami kirim Pak. Ngapain kami kirim? Orang aturannya tegas kok. Lewat 14 hari berkas jangan dikirim. Jangan dikasih peluang. Kalau aturannya tegas,
Ini kan kalian masih ngasih peluang ketika aturan tegas kalian masih ngasih kemungkinan lain gitu loh. Masih kalian kirim berkas aturannya tegas, harus wajib dikuansi. Kok kalian kirim berkas? Ada apa? Begitu kan? Iya, berarti ada hal-hal tertentu yang kalian bicarakan di rapat, yang kalian sepakati, yang kalian berusaha menyimpangi aturan seperti itu. Betul ya? Berusaha menyimpangi secara administratif sudah tegas Pak. Mau kalian simpangi, kalian kasih alternatif lain. Ketika saya uji, saudara kami bilang tadi tak bisa, berarti tak perlu rekomendasi dari bupati. Kalau nggak bisa, tak perlu berkas dikirim, tegakkan saja aturan yang sudah ada. Terkecuali tentang yang satu tadi, ada persetujuan bupati, HGI dikuansi diperpanjang, itu kan umum Pak, menyangkut plasma. Begitu Pak ya? Ya Pak. Itu apa mesti pokok. Baik. Nah, silakan yang mulia. Saya tanyakan kepada saksi M. Sahrir, apakah sebelum saksi melaksanakan ekspos di Hotel Prime Pekanbaru, saudara M. Sahrir pernah meminta uang kepada saudara Sudarso, kepada saudara terdakwa sebesar 3,5 miliar? Ditunggu sebentar. Kemudian dari hasil kesepakatan tersebut, saudara Sudarso memberikan uang sebesar 1,2 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Benar yang mulia. Nanti tanggapannya Pak. Coba Bu.